CEO wanita untuk mencari seorang suami baik yang tidak mengincar hartanya. Maka dia berpura-pura menjadi pengemis untuk mencari orang yang berjodoh di jalanan. Pada hari itu, pemuda yang baru pulang kerja kebetulan lewat di sini. Dia melihat wanita itu masih muda dan hidup dengan mengemis. Segera, dia melemparkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Wanita itu berpikir, orang ini adalah jodoh sejatinya. Melihat pemuda itu berbalik dan hendak pergi, wanita itu segera menangkap lengan bajunya untuk menguji pemuda itu. Apakah dia layak untuk dipercayakan seumur hidup? Dia pun mengklaim bahwa uang ini tidak cukup untuk membeli tiket pulang ke rumah. Meminta pemuda itu berbaik hatilah dan mengeluarkan 100 yuan lagi. Pemuda itu mendengar dan langsung merasa sangat tertekan. Hanya karena dia bekerja keras seharian, tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Namun dia melihat wanita itu sangat menyedihkan. Akhirnya dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan satu-satunya 100 yuan yang dia miliki. Wanita itu menyatakan bahwa dia juga tidak akan mengambil uang pemuda itu secara cuma-cuma, dan meminta pemuda itu jika ada yang perlu dibantu, dia bisa mencarinya. Namun pemuda melihat wanita itu sudah berpura-pura jadi pengemis. Apalagi yang bisa membantunya? Tak disangka, begitu kata-katanya terucap, dia menerima telepon dari ibunya. Ternyata pemuda itu sebelumnya mengomong besar kepada ibunya, mengatakan bahwa dia di kota, mencari pacar seorang bos besar. Kini ibunya meminta pemuda itu membawa pacarnya pulang, untuk menunjukkan padanya, memberi peringatan kepada pemuda, jika hari ini dia tidak bisa membawanya pulang. Tunggu saja, kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60, dan mantan pacar pemuda itu juga akan datang. Pemuda itu harus menikahi gadis ini. Begitu kata-katanya terucap, ibunya langsung memutuskan telepon. Namun pemuda itu tidak menyukai mantan pacarnya. Saat dia bingung tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terlintas di pikirannya, wanita di depannya ini tadi sudah mengatakan ingin membantunya. Maka, dia meminta wanita itu berpura-pura menjadi pacarnya, lalu pergi bersamanya pulang, untuk menghadapi ibunya. Namun wanita itu tanpa ragu, langsung menyetujuinya. Namun wanita itu menyatakan, karena mereka akan pulang untuk bertemu orang tua, biarkan pemuda itu membelikannya pakaian yang layak, bukan? Jika tidak, ketika ibunya melihatnya mengenakan pakaian kompang-camping, pemuda itu pasti akan ketahuan. Namun ketika wanita itu mengganti dengan pakaian bersih, membuat pemuda itu terdiam seketika. Dia tidak menyangka Xiao Ye, seorang pengemis yang kumuh, ternyata bisa begitu cantik. Saat dia sedang terpesona melihatnya, sebuah kalimat dari pelayan membuatnya terkejut. Dia menyatakan bahwa pakaian ini harganya 8.888 yuan. Meminta pemuda itu untuk membayar terlebih dahulu. Pemuda itu langsung tertegun. Namun dia cepat-cepat mengeluarkan dari saku semua harta miliknya. Wanita itu melihat pemuda yang begitu lucu, menghitung koin-koinnya, lalu dia langsung mengeluarkan sebuah kartu dan meminta pelayan untuk memproses pembayaran. Pada saat itu, pemuda melihat dan dengan bingung bertanya kepada wanita itu. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan pemuda itu, karena sebenarnya dia adalah pemilik aset triliunan, ketua subgrup. Namun hal yang tidak masuk akal ini, pemuda itu sama sekali tidak akan percaya. Kemudian untuk menghemat sedikit uang, dia membawa wanita itu naik traktor menuju desa untuk menemui orang tuanya. Jadi dia juga mengingatkan wanita itu dengan khusus, jangan sampai ketahuan. Jika ibunya bertanya, biarkan wanita itu berkata, dia adalah CEO wanita dengan penghasilan tahunan di atas 10.000. Dan dia juga ahli dalam membunuh babi. Memotong domba pun sangat mahir, karena ibunya sangat mementingkan harga diri. Kemudian dia mengeluarkan akta nikah palsu, meminta wanita itu untuk menyimpannya dengan baik. Setelah itu dia membawa wanita itu pulang ke rumah. Ibu pemuda itu melihat situasi tersebut, dan langsung sangat senang, melihat menantunya yang memiliki tubuh begitu baik, masih bos besar. Sekali lihat, dia bisa memberikan keturunan untuk keluarga Chen, melahirkan 8 anak laki-laki. Dan saat itu, wanita licik juga tiba di sini. Tanpa banyak bicara, dia langsung memberikan uang sebesar 50.000, dan juga memberikan kepada ibu pemuda sebuah mobil mewah untuk digunakan, agar ibu pemuda ke depannya bisa menggunakan mobil ini untuk berbelanja, mengatakan bahwa mereka segera menjadi satu keluarga. Namun, baru saja selesai berbicara, saya menemukan ada orang lain di rumah. Saat itu, ibu pemuda segera memberitahu wanita licik bahwa pacar pemuda, tapi bos besar di kota itu. Namun wanita licik menyatakan, dia ada di kota, tidak pernah mendengar ada bos muda seperti itu. Dia ada di kota Zonghai, juga telah menghadiri banyak konferensi perusahaan. Sama sekali tidak pernah melihat wanita, pernah menghadiri rapat. Jadi, dia bertanya nama perusahaan wanita itu. Saya tidak sering menghadiri pertemuan ini. Benarkah ini Ming? Apakah perusahaan itu terlalu kecil sehingga tidak mengundangmu? Konferensi pertukaran perusahaan semua diadakan oleh saya, bahkan mengatakan tidak mengundang saya. Kamu bilang begitu, ya? Saat itu,
Sekelompok orang dari grup Qianyang juga datang ke sini, menyatakan bahwa perusahaan mereka tertarik dengan tanah ini, karena perusahaan mereka, namun berhubungan dengan ketua grup Su, menandatangani kontrak, akan merobohkan rumah nenek moyang pemuda, membangun sebuah resort. Ibu pemuda mendengar itu. Mereka sama sekali tidak bisa melawan orang-orang ini. Jadi dia segera bertanya kepada wanita licik, tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Saya adalah manajer cabang grup Su. Hari ini adalah ulang tahun ibu mertuaku. Berbaik hatilah padaku. Kita bicarakan lagi lain kali, ya. Seorang manajer cabang. Kamu siapa sih? Jadi kalian semua tidak mau pergi, ya? Saudara-saudara yang baik, hancurkan ini untukku, sialan. Berhenti, tangan yang kuat. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Coba saja, kamu siapa sih? Berani memerintah saya? Saya adalah ketua grup Su. Bahkan jika itu bos kalian, Du Kunyang, melihat saya saja harus memberi saya sedikit penghormatan. Ketua, kakak, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Chen Yang, cepat suruh dia pergi. Dia bahkan berani menipu grup Kunyang. Orang-orangnya. Jika terjadi masalah, siapa yang akan disalahkan? Kita harus bagaimana? Ini dia. Sekarang muncul berpura-pura apa? Ini dia. Pengacau. Nanti saatnya. Bahkan kita juga akan terlibat. Saya sudah bilang. Suruh kamu jangan mengomong besar. Sekarang bagaimana? Saya tidak mengomong besar. Apakah saya bukan ketua dewan? Tunggu saja, mereka akan tahu. Sungguh bodoh. Menipu orang lain sudah cukup. Bahkan berani menipu grup Kunyang. Saudara-saudara, bereskan dia untuk saya. Percaya atau tidak, satu telepon dari saya. Kalian nanti harus berlutut dan minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak mau hidup, kita semua masih ingin hidup. Ini dia. Belum cepat-cepat pergi, pergi cepat. Du Kunyang, siapa yang memberimu keberanian? Bahkan rumah mertuaku berani dibongkar. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di depan. Mau bilang apa? Tidak perlu saya ajari, kan? Zhu Jiahao, kamu punya keberanian yang besar. Cepat berlutut. Minta maaf kepada CEO Su.